Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tampilan awal dari program SPSS ya. Oke, nah ketika kita membuka program SPSS, yang tampilan antar muka yang pertama kali kita dapatkan, yang kita temukan adalah seperti ini gitu ya. Nah, di sini perlu kita lihat ada yang namanya data views, ada yang namanya variable views. Nah, data views ini tempat untuk kita memasukkan data. Jadi nanti kita copy saja data kita di sini. Ini untuk banyaknya responden atau banyaknya pengamatan. Atau kalau dalam statistika N gitu ya, sampelnya, contohnya, ini adalah nama variabel. Nah, sebelum kita memasukkan data, di sini kita harus mendefinisikan variabelnya terlebih dahulu. Tempat untuk kita mendefinisikan variabelnya itu ada di variabel. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke data views dulu, kemudian kita input datanya gitu ya. Jadi sini ya kalau mau menginputkan data misalkan file, di sini ada new. Ini kan maksudnya baru gitu ya. Nah, ini untuk data terbaru, kemudian ini untuk sintaknya, outputnya, dan scriptnya. Misalkan kita mau memasukkan data terbaru, jadi kita klik file, new, kemudian data. Nah, ini adalah datanya. Lihat ya, karena data ini belum disimpan, katakanlah, di sini ada untitled 2 gitu katakanlah ya, karena di sini ada yang untitled satunya gitu ya. Oke, sekarang kita action dulu outputnya, no gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini, ini ada, oke, ini ada untitled 2 ya katakanlah. Nanti kita akan tahu bagaimana cara save datanya. Nah, kemudian kita masuk sebelum memasukkan data, kita masukkan dulu ke variabel views-nya. Ini adalah tempat untuk mendefinisikan variabel. Nanti kita bahas apa kegunaan names hingga role di sini ya. Oke, kita lihat dulu data kita. Data kita di sini, misalkan saya simpan dulu di sini ya. Nanti kita ada 4 eh, latihan. Oke, di sini ada statistik deskriptif, korelasi ANOVA, dan regresi sederhana. Untuk pertama, kita lihat dulu statistik deskriptif. Nah, untuk statistik deskriptif, kita menggunakan data ini ya. Di modul itu sudah kalian bisa download di Google-nya ya, di Google Drive-nya ya. Oke. Oke, kemudian eh, kita copy dulu. Pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah untuk masukkan nama variabelnya dulu. Ini kan nama variabelnya berarti gender, tingkat pendidikan, lama bekerja, status kepemimpinan, motivasi, dan kinerja pegawai. Nah, ini sudah saya tulis di sini, gender, tingkat pendidikan, lama bekerja, status kepemimpinan, motivasi, kinerja pegawai. Lihat bedanya jika di sini tingkat pendidikan seperti biasa, tapi di sini saya tidak spasi gitu ya. Tingkat pendidikan underscore tingkat underscore pendidikan lama underscore bekerja. Nanti kita lihat kenapa harus ditulis seperti ini. Oke, ini kita copy terlebih dahulu. Copy, kemudian kita masukkan di SPSS-nya di variable views ya, karena kita akan mendefinisikan variabelnya terlebih dahulu. Kemudian kita paste di sini. Oke. Jadi ketika kita mempaste, memasukkan sebuah nama variabel, nanti untuk tipe, weight, decimal, label hingga ke rows itu akan terisi juga gitu ya, secara otomatis. Oke, tapi kita harus tahu dulu nih fungsinya apa gitu ya, karena kita juga harus menyesuaikan dengan data kita. Kalau misalnya data kita berapa gitu ya, kita harus sesuaikan juga, walaupun di sini terisinya otomatis. Oke, nah oke, ini sudah terlihat semua. Ini tadi karena saya copy ya, misalkan di sini saya uji coba aja memasukkan nama, katakanlah statistik gitu ya. Saya spasi statistik fail. Nah, ini ya, dia akan ada peringatan variable name contains an illegal character. Jadi itu nggak bisa. Kenapa? Karena tadi saya spasi. Nah kan di sini statistik fail. Dia akan
Dia akan terisi. Tapi ingat, kita nggak bisa di sini, katakanlah tadi kan saya buat dia di kolom 10, kemudian di kolom 8 dan 9 itu tadi kan kosong ya. Nah, di sini dia akan terisi juga dengan nama variabel yang eh, defaultnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau masukkan variabel, dia harus urut ya dari 1, 2, 3, nggak bisa ada yang disisahkan gitu, oke? Nah, ini kita hapus dulu. Oke, kita hapus saja, clear gitu. Ini juga clear. Ini juga di clear ya. Jadi kalian paham ya kenapa di sini saya buat underscore karena untuk nama di sini tidak bisa dispasi, ada terbatasan tertentu. Kemudian tipe. Nah, di sini ada yang namanya eh, tipe ya. Kita lihat dulu tipenya. Ini dia men-settingnya otomatisnya numerik gitu ya. Tapi kita mesti sesuaikan dulu dengan data kita seperti apa gitu ya. Oke, tipe ini adalah kolom yang berfungsi untuk menentukan gitu ya jenis dari data yang akan kita gunakan. Oke, nah misalkan di sini eh, ada ya numerik, koma, dot, sign notation, date, dollar, custom currency, string, dan restricted numerik. Atau ini ada numerik tapi ada keterbatasan tertentu gitu ya. Angka dengan format-format khusus gitu. Nah, kalau misalnya kita mau variabel tipe kita numerik, berarti datanya itu berupa angka gitu ya. Kalau koma berarti dia nanti ada koma-komanya, dot nanti ada pemisahnya titik gitu ya. Kalau misalnya scientific notation itu menampilkan angka dalam bentuk notasi ilmiah. Dat itu berarti data kita berbentuk tanggal. Dolar berarti angka kita dengan format uang dolar. Kemudian custom currency itu berarti mata uang ya, bisa diatur sesuai kebutuhan, misalkan rupiah itu juga bisa diatur. Kemudian string ini karakter, jadi data kita dalam bentuk karakter dan restricted numeric itu angka kita dalam format khusus ya. Nah, tadi untuk menentukan ini kita lihat dulu nih dari data inputan kita tadi ya. Misalkan di sini kan gender, tingkat pendidikan, semuanya itu angka biasa ya. Nah, jadi di sini sudah pas gitu ya. Tipenya itu semuanya numerik. Kemudian weight ini merupakan panjang dari angkanya gitu ya. Panjang dari angka panjang angka atau teks yang biasa disimpan dalam suatu variabel atau untuk jumlah digit juga gitu ya. Oke, ini kita eh, abaikan saja gitu ya. Dia otomatis terisi 8. Nah, di desimal ini yang berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya angka kita tadi katakanlah di sini kita cek dulu, ini kita intip dulu data kita. Ini 1 ya. Berarti kan di sini kan nggak ada desimal, ini juga nggak ada desimal. Katakanlah kalau di sini 5,0, enggak. Mungkin di motivasinya ada data 5,1. Nah, itu berarti nanti desimalnya kita isi 1 gitu ya. Karena di sini tidak ada, berarti semuanya di datanya di sini, di desimalnya itu kita akan isi dia dengan 0 ya. Oke. Seperti ini isinya. Kemudian setelah itu ada yang namanya label. Jadi label ini digunakan untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap tentang suatu variabel. Karena di sini kita tadi ada keterbatasan ya untuk di names, untuk di nama variabelnya kita punya keterbatasan. Jadi kita isi lagi nih di labelnya. Kita bisa misalkan gender ini adalah gitu ya. Kita tulis aja di sini jenis kelamin katakan. Nah, di sini bisa berlaku ya. Maksudnya kita bisa menggunakan spasi di sini gitu ya. Kalau misalnya tingkat pendidikan kita mau buat misalkan panjangnya juga bisa. Bisa bisa banyak ya memasukkan kata di sini. Kan di sini adalah tingkat pendidikan siswa. Lamanya bekerja. Kita buat di sini pengalaman pekerjaan. Oke, seperti itu ya. Oke, lalu label udah. Sekarang kita akan bahas value. Value ini digunakan untuk memberikan label pada nilai tertentu ya. Di sini tadi kita ke variabel pertama dulu, gender. Kemudian ada value-nya ya. Nah, kalau misalnya kita klik di sini, yang biru titik tiga. Nah, ini ada value yang dimasukkan, label value-nya, kemudian
ada label dan value gitu ya. Misalkan untuk gender, kita lihat lagi data kita tadi. Ini kan ada satu dan dua. Kemudian di sini ada keterangan ya. Di sini ada keterangan kalau misalnya laki-laki itu, satu itu berarti untuk laki-laki, kemudian dua itu untuk perempuan. Nah, ini fungsinya ya. Kita akan memasukkan informasi ini ke dalam SPSS sehingga nanti variabelnya bisa menjelaskan apa maksud dari data kita. Oke? Nah, di sini kita masukkan dulu value-nya satu, itu artinya laki-laki. Kemudian add, dia akan masuk ke kolomnya. Kemudian dua, ini artinya perempuan. Add gitu ya. Kemudian langsung klik aja OK. Nah, di sini nanti dia akan memberikan, jadi value-nya itu udah kita masukin gitu ya di sini ya. Kemudian tingkat pendidikannya juga, tingkat pendidikannya SMA, S1, S2, dan S3. Berarti ada 1, 2, 3, 4 ya di sini ya tingkat pendidikannya. Oke, kita masukkan saja dari SMA hingga S3 dengan keterangan 1 sampai 4 gitu ya. Masukkan di sini. Oke. Nah, di sini value satu itu sama dengan SMA, add gitu ya. Value 2 itu sama dengan S1. Kemudian value-nya 3 itu sama dengan S2. Value-nya 4 itu sama dengan S2 tadi ya. Value-nya 4 itu sama dengan S3. Oke. Kemudian oke. Lalu lamanya bekerja. Oke, kita lihat lagi lamanya bekerja. Ini data eh, keterangannya ya langsung aja di sini. Ada 1, 2, 3, 4 lamanya bekerja. Kalau satu itu berarti lamanya bekerjanya kurang dari 1 tahun. Dua, lamanya bekerja antara 1 sampai 5 tahun. Tiga, lamanya bekerja artinya antara 6 sampai 10 tahun. Dan kemudian empat untuk lamanya bekerja lebih dari 10 tahun. Oke. Nah, kita supaya mudah ya, kita buat kayak gini aja. Nah, oke. Tunggu dulu, saya atur dulu. Nah, kita tadi masuknya ke lamanya bekerja di sini ya. Di sini, di value ya. Jangan lupa di value. Kemudian, nah ini yang akan kita isi. Tadi satu, itu labelnya berarti kurang dari gitu ya. Kurang dari 1 tahun. Kemudian dua, berarti 1 hingga 5 tahun. Kemudian tiga, ini berarti 6 hingga 10 tahun. Add, jangan lupa. Kemudian 4 itu untuk yang lebih dari 10 tahun ya. Add, udah, oke. Kita baru nyampe pengalaman pekerjaan. Sekarang status juga ya. Status juga dia pakai kode. Artinya datanya itu sebenarnya nominal gitu ya. Kita masukkan dulu di sini. Satu, itu artinya untuk menikah. Satu untuk menikah. Kemudian dua, itu untuk single saja ya. Single. Oke, saya ubah aja di sini untuk single. Add. Oke. Nah, sekarang kita udah eh, kita besarin lagi ya. Nah, di sini ya, value-nya udah selesai. Status ini oke, nggak usah kita kasih keterangan lah ya. Kemudian kita lihat lagi tadi di datanya. Kemudian kita lihat lagi tadi di datanya di sini. Kita penuhin ya. Nah, jadi di sini dia hanya menggunakan angka yang 1, 2, 1, 2. Kemudian ini juga tuh hanya untuk variabel yang gender, tingkat pendidikan, lama bekerja, dan status. Kemudian untuk kepemimpinan, motivasi, dan kinerja pegawai itu angka. Angka itu ada maknanya, nilai berarti gitu ya, sehingga tidak ada keterangan seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, kemudian untuk missing.
Column missing di sini itu mengisyaratkan bahwa apakah pada data ini terdapat nilai yang hilang gitu ya, nilai yang dianggap sebagai data hilang. Jika tidak ada, maka ini diabaikan saja, none. Oke. Kemudian kolom. Kolom di sini berfungsi untuk menentukan lebar kolom atau jumlah karakter yang ditampilkan di data views. Jadi ini hanya untuk ini tidak mengubah data aslinya, hanya untuk tampilan dari visualisasinya saja. Oke. Kemudian di sini align. Align ini untuk mengatur tampilannya juga ya, hanya untuk mengatur perataan datanya. Misalkan di sini kan dia right, berarti kanan gitu ya. Left, kiri, atau center. Nah, oke. Misalkan di sini kita mau ubah-ubah gitu ya. Kita mau dia di tengah. Ya udah, kita ubah semuanya jadi center gitu. Ini akan tampilan dari data di data views-nya nanti ya. Oke, kita ubah semuanya ke center. Kemudian ini ada measure. Measure ini keterangannya masih unknown ya. Unknown-nya kita belum memasukkan eh, seperti apa gitu data kita. eh, Perhitungannya, pengukuran data gitu ya, skala pengukuran data. Jadi di dalam statistika itu sebenarnya ada pengukuran data yang namanya itu data nominal, data ordinal, data interval dan rasio. Tapi pada statistik dia hanya lihat ini kita cek. Nah, dia hanya membedakan data itu menjadi tiga. Jadi nominal, ordinal, dan skala. Perbedaannya jika nominal itu hanya Oke, kita lihat ya gender itu kan tadi ada satu wanita, satu laki-laki dan dua perempuan. Jadi itu datanya nominal. Artinya angka satu dan dua di sini. Satu dan dua itu hanya kode saja, tidak ada perbedaan antara satu dan dua gitu ya. Satu lebih baik dari dua, tidak juga. Dua lebih baik dari satu, tidak juga. Oke. Kemudian ini untuk yang tadi ya satu 2 3 4 ini kan ada tingkatan ya artinya ya. Satu SMA, 2 S1, 3 S2, dan 4 S3. Itu artinya ada tingkatan. Maka kita akan gunakan skala data ordinal. Lihat ini data ordinal ya. Ada diagram gitu ya. Kayak diagram, kayak histogram. Tingkatan ya. Dari biru kecil, hijau, kemudian merah. Ini artinya data ordinal itu adalah data yang kita beri kode gitu ya, tetapi di setiap datanya itu ada tingkatan. Ini contohnya itu kayak yaitu tingkatan sekolah gitu ya. Karena dari yang paling kecil hingga yang paling tinggi tingkatannya gitu. Oke. Oke, kemudian lamanya bekerja. Ini tadi kan juga ada ya lamanya ya. Lihat nih, kita cek lagi di value-nya. Satu itu berarti lamanya bekerjanya baru 1 tahun. Antara ini kan berarti kan ada perbedaan ya. Oke, berarti kita juga gunakan ordinal. Kemudian untuk status, lihat ini. Menikah dan single gitu ya. Berarti ini kita menggunakan skala apa? Nominal ya, karena tidak ada. Maksudnya untuk di value ini satu lebih baik dari dua atau dua lebih baik dari satu atau tingkatannya lebih besar dan lebih kecil tidak ada hanya murni kode saja. Oke. Nah, kemudian untuk kepemimpinan, motivasi dan kinerja kita cek dulu di sini gitu ya. Itu kan angkanya ya hanya angka saja sehingga di sini kita masukkannya datanya itu scale. Oke, scale. Jadi pada SPSS pengukuran data rasio dan interval itu digabung dengan skalanya itu scale saja. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya rule. Nah, jadi rule ini digunakan untuk menentukan peran variabel di dalam analisis gitu ya. Ini lebih ke pengaturan otomatis untuk menu analisis SPSS. Jadi tidak mengubah data tapi membantu SPSS untuk nantinya gitu ya menentukan variabel. Kalau misalnya input, ini berarti untuk variabel bebas. Kemudian ini ada target ya. Target ini untuk variabel terikatnya. Kalau bot ini berarti untuk variabel bebas, kemudian untuk variabel terikat antara keduanya. Non itu berarti hanya identitas, tidak dianalisis. Kemudian untuk partisi, sini, misalnya kita masukkan partisi di sini ya, kita ganti gitu ya, keterangannya menjadi partisi, itu maksudnya khusus untuk analisis yang lebih lanjut gitu ya. Ini untuk eh,
untuk analisis data yang tingkat advance. Kemudian, ya, jadi kita input aja. Oke. Nah, udah selesai nih. Ini adalah dari data yang kita milikin tadi. Dari data ini kita sudah mau inputkannya gitu ya. Baru nama-nama variabelnya saja yang kita inputkan di sini. Kemudian setelah selesai, kita sudah mendefinisikan setiap variabel dari name hingga role di sini sudah kita sesuaikan dengan data kita, sehingga kita bisa masuk di sini ke data views ya. Nah, tampilannya seperti ini karena variabelnya tadi sudah kita definisikan ya. Jadi eh, nama variabelnya tidak hanya var di sini. Jadi nama variabelnya sudah sesuai dengan variabel yang sudah kita inputkan di variabel fields. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah mengcopy datanya gitu ya. Caranya mudah. Di sini kita tinggal blok aja semuanya hingga ke responden ke berapa gitu ya. Ini sampai 60 jumlah respondennya. Oke, kemudian kita copy, lalu di sini, paste. Nah, karena tadi, walaupun tadi ya datanya, data kita di sini masih dalam bentuk angka ya. Lihat kan, di ini satu maksudnya. Kemudian ini dua, dua gitu. Kemudian kita tadi kan hanya mengcopy datanya saja gitu ya dari Excel ini ke SPSS-nya. Tapi untuk di gender, tingkat pendidikan, kemudian lama bekerja dan status, dia sudah, lihat ini 59, di sini 59 ya. Artinya di sini 4 ini adalah untuk responden keempat atau untuk amatan keempat di di sini gitu ya di variabel kepemimpinan angkanya 59. Nah, lihat untuk di gender hingga ke status, dia tidak dengan angka lagi. Dia mendefinisikan datanya berdasarkan apa yang kita inputkan di value di sini tadi ya, di value di labelnya. Oke? Nah, jadi dia sudah rapi nih sesuai dengan apa sih maksud dari datanya. Misalkan kita klik di sini gitu ya, perempuan. Nah, tapi di sini datanya itu ya dua gitu ya, walaupun di sini keterangannya perempuan. Jadi ketika nanti kalau misalkan kalian masukkan di sini laki-laki gitu ya, misalkan ya, oke saya hapus di sini, saya masukkan laki-laki. It's okay, dia tetap sama ya kan, laki-laki, laki-laki, laki-laki. Nah, oke, maksudnya udah terbaca oleh SPSS gitu ya. Oke, berarti di sini kita sudah selesai mendefinisikan variabel yang akan kita gunakan, kemudian inputan datanya juga sudah selesai, ya kan ya? Nah, sekarang kita akan mencoba menganalisis data ini gitu ya. Bagaimana caranya mengeluarkan output dari statistik deskriptifnya gitu. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu, ini ada tools yang ada di data views, ada file. Nah, jadi di sini ya, saya coba jelaskan sedikit, sudah saya kasih keterangannya juga di modul gitu ya. File ini untuk mengolah filenya gitu ya. Misalkan di sini ada new, open, kemudian save gitu ya, rename, dan seterusnya print gitu ya, exit gitu. Ini file. Kemudian ada menu edit gitu ya. Ini untuk mengedit data atau variabel. Di sini kan ada undo. Nah, ini ada insert variabel. Misalkan ada variabel yang akan kita masukkan gitu kan. Pergi ke variabel mana, option, banyak ya yang bisa kita gunakan. Tapi ini untuk tingkat advance. Jadi kalau untuk kita yang sebagai, katakanlah kita sebagai pemula, kita kan sudah memasukkan datanya dan variabelnya, sehingga biasanya kita akan mengeditnya langsung di sini gitu ya. Apa-apa misalkan yang ingin perlu diubah. Oke. Kemudian ada yang namanya views. Views di sini itu digunakan untuk tampilan gitu ya. Ini kan ada status bar. Misalkan di sini ada menu bar. Nah, ini bisa yang grid line-nya kalau misalnya kita hapus bentuknya seperti apa ini akan
kosong saja gitu ya, tidak ada eh, tampilan garisnya gitu. Ini ada gitu. Jadi untuk lebih mempermudah kita ya, sebaiknya kita tampilkan saja. Kemudian untuk data, ini adalah data. Jadi di sini data itu digunakan untuk mengelola, mengatur, dan memanipulasi data. Fitur ini penting gitu ya. Misalkan untuk define variable properties, ini untuk mengatur eh, properties variabelnya, misalkan label. Nah, di sini kan ya variabel, tapi ini juga untuk yang advance ya, teman-teman. Jadi eh, kita lihat aja ini datanya untuk apa. Ini juga ada yang namanya transpose, merger, kemudian restruktur, kemudian kita bisa split nanti datanya gitu. Kemudian ini bisa define that ini untuk mendefinisikan datanya. Kemudian ini sort cast, sort variable untuk mengurutkan gitu ya. Nah, lalu ini ada namanya transform. Transform ini digunakan gitu ya untuk digunakan untuk mengubah dan membuat atau menghitung ulang variabel. Biasanya itu yang biasa digunakan itu adalah compute variable. Jadi transfer compute variable. Nah, jadi di sini ya, ini untuk ketentuan ketika kita untuk transformasi data dalam statistik ya. Misalkan data kita tidak normal nih, kita mau transformasi, transformasinya bisa menggunakan learn, bisa menggunakan eksponen gitu ya. Oke, kemudian ada namanya analyze. Jadi kalau di dalam statistik kita kan mau menganalisis data. Nah, ini kuncinya itu di analyze ini, ya. Jadi banyak di analyze ini ada report, descriptive statistik. Ini yang akan kita gunakan nih. Tapi saya mau jelasin dulu toolnya gitu ya. Hingga di sini ada ini untuk forecasting, untuk non-parametric test gitu ya. Ini untuk log linear, untuk korelasi, untuk mixed model, ini untuk tabelnya gitu ya. Dan seterusnya. Ini tergantung dari jenis analisis data seperti apa yang akan kita analisis gitu ya. Oke, kemudian ada yang namanya, selanjutnya itu ada yang namanya direct marketing. Ini untuk apa ya? Untuk namanya aja direct marketing gitu ya. Ini tidak berkaitan langsung dengan apa namanya? Dengan analisis datanya. Kemudian grab itu untuk membentuk sebuah grafik atau visualisasi gitu ya, supaya hasilnya itu mungkin bisa lebih dipahami oleh orang awam gitu. Oke? Lalu ada utility. Utility di sini digunakan untuk mengecek, melihat, dan mengelola informasi tentang variabel dataset gitu ya. Jadi kita bisa kita bisa lihat nih, misalkan ada variabelnya, kita mau merger, kita mau definisikan variabelnya gitu ya. Oke, kemudian add-ons. Add-ons di sini untuk apa ya? Misalnya kita mau menambahkan aplikasi apa. Nah, ini untuk advance ya teman-teman. Ini misalkan Amos, statistik servernya seperti apa gitu. Kemudian Windows. Windows di sini digunakan untuk mengatur tampilan jendelanya gitu ya. Misalkan kita mau split nih. Nah, dia akan tersplit seperti ini. Remove split, terhapus, kemudian minimize all windows, dia akan meminimize semuanya. Jadi minimize, misalnya kita ke Windows, kemudian kita minimize, tadi ini sama aja dengan kita klik tanda minus ini ya, minimize. Oke, Oke, ini health. Health seperti namanya gitu. Health ini berfungsi untuk pusat bantuan ketika kita eh, ingin mengetahui sesuatu gitu ya, kita butuh bantuan. Nah, kita akan cari dia di health. Oke.